Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pastor Markus Manurung OFM kembali hadir di tengah-tengah kita menyampaikan permenungan dari bacaan-bacaan kitab suci pada Minggu Keluarga Kudus tahun C. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel bab 1 ayat 20 sampai 22, ayat 24 sampai 28. Bacaan kedua surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 2, ayat 21 sampai 24, dan Injil diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Bacaan pertama dari kitab Samuel menggambarkan sikap Elkana dan Hana yang taat akan Allah. Hana semula mandul, sudah di usia tuanya hamil dan melahirkan Samuel. Karena kesadaran akan Allah, Hana mempersembahkan Samuel kepada Allah. Sikap Hana ini mendorong setiap orang, lebih-lebih kaum perempuan, untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak Allah dan rela memberikannya kepada Allah. Keluarga harus mendidik anaknya sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak orang tuanya. Bacaan kedua yang diambil dari 1 Yohanes menandaskan bahwa kita umat manusia sebagai anak-anak Allah. Allah yang Maha Kuasa sungguh besar. Kita mengenal Allah karena kita anak-anak Allah. Kita bangga sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, umat beriman harus berjuang, harus mempertahankan martabatnya yang luhur. Umat harus taat menuruti perintah Allah. Perintah Allah ialah supaya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hidup saling mengasihi dengan satu yang lain. Injil dari Lukas mengisahkan keluarga dari Nazaret yang taat beragama. Yusuf, Maria, dan Yesus disebut sebagai keluarga kudus sebab keintiman yang mereka bangun dengan Allah. Mereka melakukan apa yang Allah kehendaki. Mereka mencintai dan percaya kepada Allah. Kualitas yang paling utama yang membuat keluarga mereka disebut kudus adalah karena mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka. Ketaatan Yusuf dan ketaatan Maria terjadi karena karya Allah dalam diri Yesus putranya. Cinta Allah mendorong mereka untuk mengamini dan membantu Allah membuka jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan cinta itu tidak berhenti ketika Yesus lahir. Dengan penuh cinta, Yusuf dan Maria menghantar Yesus memasuki tahap awal pemaklumannya sebagai anak Allah, yakni pentahiran di bait Allah. Keluarga Nazaret mempunyai relasi yang begitu erat dan intim dengan Allah. Keintiman relasi dengan Allah ini tampak dalam ketulusan, ketekunan, dan kesetiaan mereka untuk menjalankan ibadah. Keluarga Nazaret senantiasa menghayati semangat kasih dan pengorbanan. Ketika Yesus tertinggal di bait Allah, mereka tidak ribut dan tidak saling menyalahkan, tetapi bersama-sama mencarinya dengan sabar sampai 3 hari baru ketemu. Keluarga Nazaret mengasuh Yesus, putra Allah yang dititipkan kepada mereka dengan baik. Kalau pada usia 12 tahun Yesus membuat semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Tentu ini berkat pendidikan dan pengasuhan yang diberikan oleh Maria dan Yusuf. Dalam asuhan mereka, semakin hari Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi Allah dan manusia. Keluarga Nazaret menjadi contoh dan model bagi setiap keluarga beriman yang percaya akan peranan Allah dan memberi tempat bagi Allah dan bagi Yesus sang putra Allah itu hadir, hidup,
dan bertumbuh dalam seluruh ziarah perjalanan keluarga. Keluarga ini menjadi teladan dalam banyak hal bagi keluarga-keluarga sepanjang sejarah. Keteladanan itu dalam hal iman, kesetiaan, pengorbanan, pelayanan, kesederhanaan, dan ketergantungannya secara penuh dan total pada Allah sebagai sumber kekuatan dan andalannya. Bukan dengan cara yang hebat, luar biasa, tetapi dengan sederhana dan biasa, semuanya menjadi sungguh luar biasa. Tantangan, kesulitan, penderitaan yang menimpa, iman tetap teguh, setia, kokoh, dan bertahan. Tugas kita sebagai keluarga Kristen adalah meningkatkan relasi kita yang erat dan intim dengan Tuhan. Kita jadikan Tuhan sebagai pusat dan yang utama dalam hidup kita. Menciptakan suasana kasih dan semangat rela berkorban dalam keluarga kita, dan menghindari sikap saling menyalahkan, menghindari mudah emosi dan marah. Berusaha sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam mendidik anak, karena anak adalah anugerah Tuhan sekaligus masa depan bagi keluarga. Dan itulah yang harus kita asuh dan kita didik dengan baik supaya berkembang secara integral, baik imannya, intelektualnya, moralnya, maupun kehidupan sosialnya. Semoga kita semakin sanggup meneladan keluarga kudus dari Nazaret dengan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Amin.